Bayangkan seseorang sedang mendaki gunung di ketinggian 3000 meter. Udara mulai lebih tipis, napas terasa lebih cepat, dan dadanya naik turun lebih agresif. Inilah kondisi yang sering dialami pejalan, pendaki, atau wisatawan yang berpergian ke dataran tinggi. Dalam travel medicine, hal ini dikenal sebagai altitude response. Untuk memahami kenapa tubuh bereaksi begitu keras, kita perlu membedah dari level organ sampai molekular. Sistem respirasi bekerja seperti mesin yang sedang dipaksa beroperasi di lingkungan minim bahan bakar. Saat seseorang berada di gunung, tekanan oksigen atmosfer menurun. Paru-paru merespon dengan meningkatkan frekuensi napas, proses yang disebut hiperventilasi. Di dalam toraks, alveolus seperti kantung kecil yang berusaha untuk menangkap oksigen sebanyak mungkin. Namun karena udara yang tipis, pertukaran gas tidak seefektif di daratan rendah. Sementara itu, jantung ikut beradaptasi. Denyut meningkat karena ia harus memompa lebih cepat untuk membawa oksigen yang jumlahnya terbatas. Kombinasi paru dan jantung bekerja seperti dua pekerja pabrik yang kekurangan bahan baku, tetapi harus tetap menjaga produksi agar tetap jalan. Ketika oksigen yang masuk berkurang, jaringan tubuh, terutama otot rangka, mulai merasakan efeknya. Serabut otot membutuhkan oksigen untuk menghasilkan ATP lewat respirasi aerob. Di gunung, suplai ini tidak mencukupi sehingga otot menjadi cepat lelah dan seseorang bisa merasa pusing serta mual. Kapiler di jaringan memperlebar diameter untuk meningkatkan aliran darah, seperti jalan yang diperluas agar lebih banyak mobil bisa lewat. Hemoglobin juga mengubah strategi. Kurva disosiasi oksigen sedikit bergeser agar pelepasan oksigen ke jaringan lebih efisien. Di level sel, mitokondria menjadi pusat adaptasi. Ketika oksigen menurun, laju fosforilasi oksidatif melambat. Sel mulai meningkatkan penggunaan jalur anaerob, menghasilkan lebih banyak asam laktat. Mekanisme sensing oksigen yang dipimpin oleh HIF1-alfa, hipoksia inducible factor, menjadi sangat penting. HIF1-alfa adalah sensor hipoksia yang menyalakan mode darurat di dalam sel. Saat HIF1-alfa stabil karena rendahnya oksigen, ia meningkatkan produksi eritropoetin atau EPO yang memicu pembentukan sel darah merah baru. Ini adalah adaptasi jangka panjang bagi orang yang tetap tinggal di dataran tinggi. Essentially meningkatkan kapasitas membawa oksigen seperti mengandalkan jumlah kurir untuk mengantar paket yang semakin sedikit. Dalam travel medicine, pemahaman sistem respirasi ini penting untuk mencegah kondisi seperti acute mountain sickness. Gejalanya berupa sakit kepala, kelelahan, mual, dan tidur tidak nyenyak. Semua ini terjadi karena otak dan otot tidak mendapat oksigen cukup. Bila dibiarkan, dapat berkembang menjadi HACE atau HAPE yang berbahaya. Wisatawan biasanya disarankan naik bertahap, memberi waktu tubuh untuk beradaptasi. Hidrasi, nutrisi, dan ritme pendakian juga berpengaruh. Obat seperti acetazolamid kadang digunakan untuk membantu tubuh beradaptasi lebih cepat dengan merangsang ventilasi. Pada akhirnya, perjalanan ke gunung selalu mengingatkan bahwa tubuh manusia adalah mesin adaptasi yang luar biasa. Setiap langkah yang kita ambil di ketinggian membuat paru, jaringan, dan sel-sel kita bekerja keras hanya untuk mendapatkan sedikit oksigen tambahan. Respon tubuh ini bukan hanya reaksi sesaat, tetapi mekanisme biologis yang telah dibangun selama ribuan tahun evolusi
agar kita dapat bertahan di lingkungan ekstrim. Dalam perspektif travel medicine, memahami proses ini menjadi bekal yang penting, bukan hanya agar perjalanan lebih aman, tetapi agar kita bisa benar-benar menghargai cara tubuh menyesuaikan diri saat lingkungan berubah drastis.